Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JMN, bertemu lagi dengan saya di program Keajaiban Al-Quran di channel JMN. Jangan lupa Sobat JMN subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya agar memberikan informasi kepada yang lain. Seperti biasa, ini kita ada bintang tamu masih dari Bogor. Silakan Izmir Abidin. Mau salam-salam? Boleh. Ya. Buat sahabat-sahabat dan teman-teman yang ada di Bogor, khususnya buat Pak Patah ya. Terus Pak Sopian, Bang Ipung, juga Bos Dadi, apa kabar? Ya, siapa lagi, banyak sih. Dan teman-teman yang lainnya ya, tentunya ya. Terima kasih Om Izmir. Seperti biasa juga dalam kajian ini kita ditemani oleh Om Gunawan. Halo, Assalamualaikum. Kali ini Om Gunawan akan memaparkan apa, menjelaskan apa? Ya, ini lebih kepada menjawab, ada dua pertanyaan kemarin dari Ikhwan sama dari Prayit Pak ya. Iya. Nanti bisa ditampilkan permintaan dari pertanyaan mereka. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah tolong jelaskan Isra Mi'raj versi metode struktur Al-Quran. Yang kedua adalah tentang kenapa itu simbol bulan saja, bulan bintangnya mana. Iya. Itu nanti kita jelaskan. Iya. Itu untuk episode kali ini. Iya. Terima kasih untuk penjelasan tema kali ini. Sobat JMN, tetap semangat ya dalam mengikuti kajian ini. Silakan Om Gunawan untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih. Halo sahabat semuanya, sehat semuanya ya. Amin. Jadi untuk kali ini ada pertanyaan yang menarik sebetulnya dari Om Ikhwan ya, dari Indramayu kalau ya, Indramayu atau Cirebon, dari ya? Cirebon, bahwa tolong jelaskan tentang Isra Mi'raj berdasarkan struktur Al-Quran. Jadi sahabat JMN semuanya, bahwa kalau kita melihat peristiwa Isra dan Mi'raj, sebetulnya dua peristiwa yang berbeda. Hanya karena kita sudah terbiasa Isra Mi'raj, jadi akhirnya malah menjadi suatu peristiwa yang nyambung. Padahal ini peristiwa yang terpisah. Jadi Isra-nya sendiri, Mi'raj-nya juga tersendiri. Maka ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa ketika Isra itu dilakukan pada tahun kedua kenabian beliau, dan Mi'raj-nya itu tahun ke-6 kalau nggak salah. Jadi peristiwanya berbeda. Jadi ini pendapat macam-macam. Dan kemudian bahwa kalau ini dianggap sebagai suatu mukjizat, maka ada satu kategori yang sebenarnya tidak terpenuhi di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Yaitu apa? Setiap mukjizat itu selalu ada saksi, ada yang melihat. Banyak. Misalnya begini, ketika Rasulullah membelah bulan, banyak orang yang melihat. Terus kemudian ketika Rasulullah tangannya mengeluarkan air, itu banyak yang melihat. Nah, ketika peristiwa Isra Mi'raj ini tidak ada yang melihat. Nah, sekarang kita bisa bayangkan betapa sulitnya ketika itu Rasulullah menjelaskan kepada umatnya peristiwa tersebut. Sulit sekali, tapi beliau bisa menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Dan ada satu peristiwa ketika pulang dari Mi'rajnya, beliau melihat ada kabilah-kabilah yang sedang menuju Mekah. Kemudian beliau jelaskan nanti dalam 2-3 hari lagi ada kabilah yang jumlah untanya sekian, kudanya sekian, jumlah orangnya sekian. Itu memang betul terjadi. Artinya beliau melewati kabilah-kabilah itu ketika proses berjalan menuju Mekah. Nah, itu salah satu bukti bahwa memang beliau melakukan satu proses perjalanan itu. Lepas dari itu semuanya, tetapi yang perlu kita ketahui bersama bahwa proses Isra dan Mi'raj juga, kalau Mu'tazilah mengatakan itu adalah pengalaman spiritual saja.
Ini paham Mu'tazilah. Nah kemudian kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ya sama fisiknya. Nah di sini adalah menariknya bahwa ketika kita melihat dari sisi sains misalnya, peristiwa ini terjadi 2 tahun setelah kenabian beliau, tetapi peristiwa itu menjadi perdebatan yang berlarut-larut. Sebelum adanya teori Einstein tentang teori relativitas, nah bagi sahabat YMN semuanya yang mempelajari teori relativitas, ini ada keterkaitannya sebenarnya. Maka proses Isra dan Mi'rajnya Rasulullah lebih mudah penjelasannya setelah adanya teorinya Einstein tersebut. Jadi lebih mudah. Yeah. Saya akan memberikan satu ilustrasi misalnya. Ketika kita melontarkan benda ke atas, dia akan jatuh di lurus di tangan kita kembali. Tetapi coba kita bayangkan ketika kita melontarkan benda ke atas, kemudian kita berjalan, pasti benda itu akan jatuh di belakang kita. Contoh begini, kalau saya melontarkan benda ini, dia akan turun ke bawah. Tapi kalau saya berjalan, otomatis benda yang turun ini akan melewati ke bawah. Artinya di belakang saya turunnya. Jadi tidak jatuh di depan saya. Dia akan jatuh di belakang. Itulah teori. Nah, tapi ketika kita di dalam kereta misalnya, atau di dalam pesawat yang kecepatannya mungkin 100 km per jam gitu ya. Kita melontarkan satu benda, padahal kita berjalan. Yeah. Tapi benda itu tetap jatuh di hadapan kita. Artinya apa? Artinya bahwa ketika ada satu ruangan dan ada waktu, maka waktu dan ruangan itulah yang kemudian relatif. Relatifnya di mana? Ruang dan waktu di dalam ruangan yang kita berada itu, waktu itu berlaku di situ. Tapi ketika kita sudah keluar dari ruangan itu, waktunya sudah berbeda. Karena ketika kita melontarkan, ini kan ada waktu, ada berapa detik, kan gitu, ada berapa detik. Jadi ini kalau kita lontar, jatuhnya ini pasti ada membutuhkan waktu untuk turunnya. Nah, maka ketika benda ini kita lemparkan di luar kereta api misalnya ya, pasti jatuhnya akan ke belakang. Mungkin jauh. Iya, di belakang. Tapi kalau kita melontarkannya di depan kita, dia tidak kemana-mana. Karena ruang dan waktunya sama. Sama, ruang dan waktunya sama. Itulah teori relativitas, kira-kira begitu. Dan ketika dalam satu bumi ini, kita ini berada di mana sebetulnya? Di atas bumi atau di dalam bumi? Di atas bumi lah. Di atas bumi. Nunggu penjelasan. Sebenarnya di atas tanah ya. Di atas tanah. Di atas tanah. Pertanyaannya adalah di dalam bumi atau di atas bumi? Di atas bumi. Di dalam lah. Di dalam bumi. Kenapa di dalam bumi? Karena ada ruangan. Di mana ruangannya? Atmosfer itu ya. Jadi kita ini sebetulnya hidup berada di dalam bumi, bukan berarti di dalam tanah. Di dalam bumi. Ya, di dalam bumi. Bumi itu batasannya adalah atmosfer. Oh iya. Jadi selama itu ada atmosfer bumi, maka kita ada di dalam bumi itu sendiri. Maka waktu yang kita pergunakan sebagai suatu acuan adalah waktu bumi. Ada langit. Ada langit. Nah itu yang makanya kita masuk di dalam hukum ruang dan waktu yang ada di bumi. Misalnya di planet Jupiter, 1 tahun itu bisa lebih dari 365 hari. Misalnya saya kurang hafal nih, berapa waktu 1 tahunnya di planet Jupiter? Misalnya 500 hari katakanlah. Berarti antara usia di bumi dengan usia di Jupiter itu berbeda. Jadi kalau saya berangkat ke Jupiter dan di Jupiter selama 50 tahun, begitu saya balik ke bumi saya lebih muda lagi. Karena perbedaan. Artinya perbedaan waktu. Artinya perbedaan waktu itu. Ya, perbedaan karena waktu. perbedaan waktu. Jadi
waktu di bumi dengan waktu di Jupiter itu 1 tahunnya berbeda. 1 tahun di sana 500 hari misalnya, 1 tahun di sini 365 hari. Jadi ada selisih perbedaan. Kalau di sana 1 tahun, di sini udah 1,5 tahun. Kan itu. Maka ketika saya umur di sana 2 tahun, di sini udah 3 tahun. Jadi saya lebih muda ketika balik ke sini. Nah, itulah yang dinamakan teori relativitas. Nah, kemudian ketika Einstein menemukan teori tersebut, ada salah satu acuan yang diambil dari satu hadis Rasulullah, bahwa ketika Rasulullah naik Mi'raj, itu ada kain atau kaki gitu ya, nyenggol bejana yang berisi air, kemudian air itu tumpah. Tapi uniknya ketika Nabi sudah turun, si bejana ini masih dalam keadaan menumpahkan air. Artinya bisa jadi bejana ini ketika tumpah itu berhenti. Ini prosesnya berhenti, atau karena kecepatan Nabi ketika melakukan Mi'raj tersebut. Nah, dari sisi itu Einstein kemudian berpendapat bahwa ada satu ruang yang terbentuk karena persoalan waktu yang ada di dalamnya adalah berhenti. Jadi misalnya begini, ruangan ini dengan ruangan ini itu waktunya berbeda. Waktunya berbeda. Ini A, ini B. Maka yang nanti kemudian akan menjadi rumus E sama dengan MC kuadrat. Ini teori percepatannya Einstein, teori relativitas Einstein yang sangat terkenal. Sangat terkenal. Nah, bagi sahabat CMN yang jago tentang teori ini, silahkan nanti bisa dipelajari. Nah, tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa proses Isra dan Mi'raj itu adalah satu peristiwa yang sangat logis kalau kemudian dihubungkan dengan teori rematerialisasi dan dematerialisasinya Einstein. Apa itu teori rematerialisasi dan dematerialisasi? Binatangnya seperti apa kira-kira, kan gitu. Sebetulnya di masyarakat kita ada yang mirip-mirip prosesnya dengan proses yang dikemukakan oleh Einstein, yaitu rematerialisasi dan dematerialisasi, yaitu proses orang kena santet. Misalnya begini. Ya gimana? Banyak beredar cerita di kalangan masyarakat kita bahwa seseorang dikirimin jarum atau paku lah yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Itu sebetulnya adalah ketika si pengirim santet ini mengirimkan energi paku itu ke dalam tubuh seseorang, dan kemudian ketika sudah masuk ke dalam tubuh, dia rematerialisasi ke dalam bentuk aslinya. Nah, jadi ada orang yang memiliki kemampuan itu, tapi kemudian ya yang namanya orang kan bisa berarti berbohong. energi jarum ya, energi jarum. Jadi ada seseorang yang mampu merubah benda yang menjadi satu bentuk energi. Ada seseorang yang bisa merubah suatu benda menjadi energi. Jadi yang dikirim ke tujuannya adalah energinya. Ketika energi sudah mencapai pada sasarannya, dia akan berubah menjadi akan kembali. Maka rematerialisasi dan dematerialisasi. Seperti peristiwa tadi ya, bejana itu. Bejana itu. Jadi menurut teorinya Einstein masih basah ya Rasulullah. Masih belum habis. Belum habis. Jadi nggak kering gitu kan. Betul. Jadi ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, bahwa Rasulullah mampu mentransformasikan fisiknya secara keseluruhan ke dalam bentuk energi. Jadi berubah semua dari kaki sampai dengan rambut, itu berubah menjadi satu bentuk energi. Jadi sahabat semua jangan membayangkan bahwa Rasulullah itu Mi'rajnya dengan tubuh fisik yang seperti ini, tidak. Tetapi dengan
memaksimalkan seluruh tubuhnya, merematerialisasi dirinya ke dalam satu bentuk energi. Dan kemudian ketika sudah kembali lagi, mendematerialisasikan dari energi ke dalam bentuk aslinya. Jadi logis dan masuk akal sebenarnya kalau kita mengacu kepada teori Einstein ya, teori dematerialisasi dan jadi kira-kira begitu Bung Ikhwan, tetapi saya akan menjelaskan dari sisi yang berbeda. Bahwa ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah ketika Rasulullah menjemput suatu perintah yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Apa perintah itu? Yaitu mengerjakan sholat 5 waktu. Dan tentang sholat 5 waktu sudah kita bahas di episode sebelumnya. Betul. Saya menjelaskan tentang peristiwanya saja. Dan kemudian kalau kita mengamati bahwa kenapa sampai Rasulullah menjemput sendiri perintah itu ke Sidratul Muntaha dalam ada apa untuk menerima perintah itu. Karena sholat itu dari sisi rukun Islam itu adalah yang yang terpenting dari keseluruhan. Jadi induk semuanya, tiang ibadah, semuanya rukun Islam ada di dalamnya. Jadi misalnya rukun Islam. Ya, misalnya syahadat. Syahadat juga ada di dalam sholat. Puasa ada juga di dalam sholat. Karena puasa ketika makan batal. Orang sholat puasa, kalau makan pun batal. Ya, harus puasa. Ada zakat, yaitu zakat apa? Waktu, kita meluangkan waktu untuk melakukan sholat, itu juga zakat. Ada haji di situ. Haji itu ke kiblat. Kita menghadap, kita sholat pun menghadap kiblat. Jadi sama-sama sebetulnya. Maka sholat itu merupakan pekerjaan yang seluruh dari rukun Islam itu sudah dilaksanakan. Nah, tetapi kalau kita urutkan misalnya rukun Islam, nah, jadi kita semua tahu tentang urutan dari rukun sholat ini. Jadi syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, proses ketika Isra Mi'raj itu ada di sini. Karena ini yang mau dijemput oleh Rasulullah ketika itu. Nah, di Al-Quran ada surat yang namanya surat Al-Isra. Betul ya? Ya. Yaitu surat ke-17. Suratnya adalah Al-Isra. Coba ke Al-Qur'annya dibuka, itunya di struktur. Betul ya? Ini sin kecil apa sin besar? Al-Isra 17. Ini punten. Ini sin kecil. Ya, betul ya. Jadi surat Al-Isra itu surat ke-17. Nah, sekarang persoalannya Mi'rajnya itu di mana? Nah, Mi'rajnya berarti ke selanjutnya. Nah, kalau kita lihat mengacu kepada dari proses ini, ada 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini pun harus 5. Jadi habis 17, 18, kemudian 19, 20, 21, kemudian 22. Jadi 5 langkah. Yang kelima, rukun Islam yang kelima ini adalah haji. Dan surat yang kelima dari surat Al-Isra adalah juga suratnya Al-Hajj. Sama-sama sebenarnya. Sama-sama. Nah, ini surat Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya ini. Nah, maka dari proses Al-Isra itu adalah untuk mendapatkan satu kesempurnaan untuk umatnya. Walaupun sesempurna apapun manusia tidak akan bisa sempurna. Tetapi paling tidak kita diharapkan untuk menjadi sempurna
sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, ini yang pertama. Nah, kalau ini Mi'raj, maka ini harus sesuai dengan jumlah hurufnya. Misalnya Mi'raj itu tulisannya adalah terdiri dari mim, terus kemudian ain, kemudian ro, kemudian alif, kemudian jim. Nah, jadi sama. Jadi dari sisi urutannya itu 5, dari sisi penulisannya 5, dari sisi sholatnya pun, rukun Islamnya pun tetap 5. Nah, yang perlu kita lihat adalah apa sih sebetulnya Mi'raj ini? Gitu. Maka seorang budayawan dari India itu menggambarkan tentang kendaraan yang dipakai oleh Rasulullah yang dinamakan buraq adalah dengan kuda berkepala wanita. Itu gambaran, imajinasi manusia. Sebetulnya imajinasi ini awalnya adalah seorang budayawan dari India yang menggambarkan tentang buraq itu adalah kuda berkepala wanita. Nah, kita lihat dari 18 sampai 22 kalau kita jumlah 17, 18, 20 ya. 2 3 4 6 8 100. Ya. Nah, ini ada angka 100. 100. Coba dicek surat ke 100 suratnya apa? Surat ke 100. Al-Adiyat. Al-Adiyat. Kuda berlari kencang. Al-Adiyat. Betul ya, Al-Adiyat ya? Iya. Betul-betul nggak? Coba. Kuda perang berlari kencang. Kuda perang berlari kencang. Kuda perang berlari kencang. Nah, ini adalah suatu gambaran tentang kuda. Kuda. Oke, ini mewakili kuda. Nah, kemudian kalau kita yang ini kita jumlahkan, saya isi ya. Bentar. Ini adalah huruf ke-24. Ini huruf ke-18. Ini huruf ke-10. Ini huruf ke-1, ini huruf ke-5. Ya. Ya. Kita jumlahkan 4 tambah 8 12 tambah 1 13 8 18 1 3 ya. 4 5 58. Ya, 58. Nah, sekarang surat ke-58. Surat 58 adalah Al-Mujadalah. Ini tentang wanita. Ya. 58. Ini di sini. Betul, tentang wanita ya. 58 ini nih. Iya. Wanita yang menggugat. Wanita yang menggugat. Nah, ya, tentang artinya wanita. Ini adalah simbol tentang kuda dan ini simbol tentang wanita. Yang ini jumlah ayatnya 100, jumlah ayatnya 11, yang ini jumlah ayatnya 22. Ini akan sama dengan Al-Hajj. Kalau ini setengahnya. Setengahnya dari 22. Maka proses Isra dan Mi'raj itu adalah suatu proses dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini sahabat Jami'an semua. Isra. Ada satu analogi yang mengatakan bahwa ketika itu Masjidil Aqsa itu belum masjid, bahkan itu sebuah tempat agama lain gitu, ya, Yahudi gitu. Tempatnya apa namanya? Kalau kita kan mengatakan masjid. Gereja lah katakanlah. Tetapi ketika itu bahwa agama-agama terdahulu itu melakukan ritual ibadahnya juga dengan cara bersujud. Jadi masjid itu jangan digambarkan masjid seperti sekarang. Masjid zaman dahulu itu ya belum seperti ini, tetapi tempat itu dipergunakan untuk bersujud.
karena masjid adalah tempat bersujud. Nah, ini yang sering keliru tentang logika-logika berpikir bahwa bayangan, oh itu waktu itu belum jadi masjid, sudah jadi masjid. Hanya ketika itu memang sholatnya atau tempat beribadahnya itu tetap melakukan dengan sholatnya sujud. Ada unsur sujudnya. Jadi masjid adalah tempat untuk sujud. Gitu. Jadi jangan salah arti gitu. Yeah. Nah, balik ke sini. Maka seorang budayawan India tadi mengilustrasikan buruk itu dengan kuda berkepala wanita. Nah, ini yang gambaran-gambaran dari inilah yang kemudian kita coba jelaskan bahwa maksudnya adalah kalau seseorang memiliki satu imajinasi tentang satu agama, harusnya dia bisa dijelaskan oleh Al-Quran. Intinya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj itu ia dengan fisiknya, karena beliau mampu merubah energi fisiknya menjadi energi murni, energi keseluruhan. Jadi kalau energi tidak terbatas oleh ruang dan waktu, maka sangatlah mungkin beliau melakukan suatu proses perjalanan itu, apapun komentarnya, bahwa kita tetap meyakini bahwa Rasulullah melakukan suatu perjalanan. Dan akan lebih mudah ketika kita menjelaskan secara logika. Jadi sesuatu yang dikerjakan Rasulullah semuanya bisa dijelaskan dan bisa dibuktikan. Kalau toh pun itu belum ada, karena batas kemampuan manusia di dalam ilmunya belum sampai pada tahapan itu. Mungkin ini penjelasan dari saya untuk ikhwan di Cirebon. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dipelajari. Tapi paling tidak sekali lagi bahwa ini hanya sebagai satu bentuk referensi yang lain ketika belum mendapatkan satu jawaban yang memuaskan. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat dan ringan ini, walaupun ada unsur-unsur kita harus berpikir sedikit tentang apa itu teori relativitas atau itu teori rematerialisasi dan dematerialisasi, tapi paling tidak peristiwa itu bisa dijelaskan dengan teori-teori ini. Mungkin Bung Ikhwan, saya cukupkan penjelasan kali ini, semoga bisa dipahami, dan juga untuk seluruh penonton, sahabat YMN semuanya, mudah-mudahan ini menjadi satu bentuk alternatif dari jawaban-jawaban yang selama ini sudah ada. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Om Izmir tentang Isra Mi'raj ya, dikaji melalui numerik matematika kajian Al-Quran 18 baris. Ya, kalau menurut saya sih gimana ya, wah aja, wow gitu kan. Saya juga tadi wah gitu kan ya, takjub betul, takjub. Coba bayangkan, kita kan paku kan masuk ya, sebelum dia masuk ke tubuh kan ini jadi energi, terus berbentuk energi itu kan, seperti itulah Isra Mi'raj, dia jadi energi naik ke langit set bentar kan, yang berubah, itulah gambaran seperti dia menjadi energi langsung, jadi takjub lah ya gitu. Makanya kecepatannya secara cepat ya, bukan berarti wanita atau kuda bergambar wanita seperti itu, bukan, hanya menggambarkan saja ya, itu yang ilustrasi ya luar biasa. Nah, luar biasa sekali gitu kan. Dan saya tidak bisa berkata apa-apa, tapi saya mengerti. Terima kasih ya tentang penjelasan ini. Tapi saya sangat takjub dari tadi, diem aja gitu, melotot takjub gitu. Ya, terima kasih Om Gunawan. Ya, sahabat CMN di rumah, demikian tadi penjelasan tentang Isra dan Mi'raj ya. Ternyata Isra dan Mi'raj itu berbeda waktunya ya. Iya. Isra itu perjalanan ketika Rasulullah di tahun kedua ya. Iya, tahun kedua. Sedangkan Mi'raj itu di tahun ke, ada pendapat lain. Ada pendapat lain di tahun ke-6. Saya juga baru tahu Om. Ya, dikira saya itu Isra Mi'raj itu samaan gitu ya waktunya. Semoga sobat CMN juga lebih menambah wawasannya ya.
selalu semangat ya dalam kajian ini. Jangan lupa subscribe, like ya, kemudian komen apabila ada yang ingin ditanyakan di kolom komentar, dan share sebanyak-banyaknya untuk menambah wawasan kepada orang lain. Demikian, ketemu lagi dengan kami ya dalam kajian berikutnya, di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.